Konflik antara Iran dan Israel bukan hal baru. Tetapi selama ini, semuanya berlangsung dalam diam. Di balik layar diplomasi dan operasi rahasia, Iran terus menuduh Israel terlibat dalam pembunuhan ilmuwan nuklir mereka. Israel di sisi lain, tak pernah mengaku tapi juga tak pernah membantah. Ketegangan semakin memuncak ketika sebuah ledakan besar menghancurkan fasilitas nuklir Iran di Fordo. Iran mengklaim itu adalah aksi sabotase dari Israel. Tidak ada bukti resmi yang dipublikasikan, tapi opini publik di dalam negeri Iran sudah terlanjur terbakar. Bagi mereka, ini adalah bentuk agresi terang-terangan. Pemerintah Iran tidak lagi bisa menahan tekanan. Demonstrasi pecah di beberapa kota. Bukan untuk melawan rezim, tapi menuntut balas. Warga turun ke jalan membawa poster bertuliskan, "Darah dibalas darah." Dewan Keamanan Nasional Iran menggelar rapat darurat selama 7 jam, tanpa jeda. Di sana diputuskan, Iran akan membalas. Tidak lagi lewat operasi rahasia, tidak lagi lewat retorika diplomatik. Kali ini, mereka akan membalas secara terbuka. Inilah titik baliknya. Bukan sekadar ancaman, bukan gertakan politik, tapi keputusan resmi sebuah negara untuk memulai perang. Dan dunia tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi setelah itu. Pagi itu, udara Teheran terasa berbeda. Tidak ada serangan, tidak ada ledakan, tapi suasananya tegang dan senyap. Televisi nasional Iran tiba-tiba menghentikan semua siaran hiburan, digantikan dengan satu gambar statis, lambang negara. Beberapa menit kemudian layar berganti. Presiden Iran muncul, berdiri di belakang podium gelap tanpa latar mewah. Di belakangnya, hanya bendera nasional dan wajah-wajah pucat petinggi militer. Tanpa basa-basi, ia mengucapkan satu kalimat yang langsung mengguncang seluruh kawasan. Kami tidak lagi menganggap rezim Israel sebagai entitas negara sah. Mulai hari ini kami anggap mereka musuh aktif dan kami akan menanganinya sebagai musuh. Bukan sekadar ancaman, ini deklarasi perang disampaikan secara terbuka di siaran langsung nasional dengan sengaja diperdengarkan ke dunia. Beberapa jam kemudian, seluruh jaringan diplomatik Iran mulai bergerak. Kedutaan-kedutaan Iran di berbagai negara menutup sementara layanan publik. Pasukan dikerahkan ke perbatasan barat. Armada rudal balistik diaktifkan dalam mode siaga tinggi. Jet tempur tanpa tanda identitas mulai bergerak di wilayah udara Irak dan Suriah. Israel langsung meningkatkan status siaga militernya ke level tertinggi. Tapi tidak ada yang tahu kapan serangan pertama akan terjadi. Yang membuat situasi semakin mencekam adalah tidak ada peringatan, tidak ada tenggat waktu, tidak ada negosiasi. Bagi Iran, perang ini bukan dimulai oleh mereka. Mereka hanya memilih untuk berhenti diam. Selama lebih dari 1 dekade, mereka hidup dalam bayang-bayang pembunuhan terencana, sabotase fasilitas militer, dan blokade ekonomi. Tapi kali ini, balas dendam tidak datang dalam bentuk laporan PBB atau konferensi pers. Balas dendam datang lewat rudal. Beberapa analis menyebut pernyataan itu sebagai gila. Tapi di Iran, rakyat justru mendukung. Bagi mereka, diam terlalu lama adalah kelemahan. Dan hari itu, Iran memutuskan untuk menunjukkan bahwa mereka juga bisa menghantam, bukan hanya dihantam. Beberapa jam setelah pidato itu, sistem rudal permukaan ke permukaan di wilayah barat Iran mulai menyala. Mereka semua mengarah ke satu arah, barat daya, ke jantung wilayah Israel. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik mereka, Iran tidak menutupi niatnya. Mereka ingin dunia tahu, perang ini bukan lagi perang rahasia. Sekitar pukul 1.12 dini hari waktu Israel, sirin di kota Haifa meraung. Bukan latihan, bukan uji coba, tapi peringatan nyata. Pusat radar militer Israel mendeteksi lebih dari 120 objek. Terbang dari arah timur bergerak cepat, terbang rendah, dan dalam formasi acak. Beberapa menit sebelumnya, pasukan militer Iran telah meluncurkan gelombang serangan rudal, jarak jauh dari 4 titik berbeda. Rudal jenis Shahab dan Dezful dimodifikasi dengan sistem navigasi terbaru, dilengkapi hulu ledak konvensional berdaya rusak tinggi. Target utama mereka bukan pemukiman sipil, tapi instalasi militer, pos komando dan fasilitas radar. Israel mencoba mengaktifkan sistem pertahanan Iron Dome, tapi sistem itu dirancang untuk menghadapi serangan terbatas. Gelombang rudal yang diluncurkan Iran jauh, melampaui kapasitas intercept per detik. Dalam waktu 5 menit pertama, lebih dari 70 rudal berhasil lolos dari jangkauan pertahanan. Haifa jadi kota pertama yang dihantam, sebuah kompleks militer bawah tanah, yang selama ini dianggap lokasi penyimpanan sistem komunikasi rahasia rata dengan tanah. Beberapa kilang minyak dan pelabuhan militer terbakar hebat.
Api menjulang tinggi ke langit. Getarannya terasa hingga 10 km dari pusat ledakan. Tel Aviv tak luput. Meski pertahanannya lebih ketat, beberapa rudal tetap berhasil menghantam zona industri militer. Ledakan besar di sisi utara kota itu menyebabkan pemadaman listrik massal dan membuat ribuan warga mengungsi ke selatan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 3 kota besar Israel mengalami kerusakan infrastruktur signifikan. Militer Israel mengeluarkan pernyataan singkat, "Kami diserang." Ini adalah deklarasi perang terbuka. Namun publik tahu itu bukan sekadar deklarasi. Itu adalah awal dari kekacauan yang belum pernah terjadi. Sebelumnya sejak perang 6 hari, dunia mulai bereaksi. Inggris menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan. Turki dan Rusia mengeluarkan peringatan agar pihak luar tidak ikut campur dulu. Amerika Serikatnya di sisi lain langsung memerintahkan 2 kapal induk untuk bergerak ke Laut Tengah. Tapi untuk saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan serangan. Iran masih punya stok rudal, dan Israel baru saja kehilangan sebagian dari kekuatan koordinasi militernya. Ini baru gelombang pertama, dan semua orang tahu serangan berikutnya bisa lebih besar. Selama lebih dari 1 dekade, Israel membanggakan sistem pertahanan udara mereka, Iron Dome. Di mata dunia, itu adalah simbol kecanggihan militer mereka. Cepat, presisi, dan hampir tak pernah gagal mencegat rudal yang masuk. Tapi pada hari itu, untuk pertama kalinya sejak sistem itu aktif, Iron Dome collapse. Iran tidak menyerang dengan akurasi tinggi. Mereka menyerang dengan kuantitas ekstrim. Dalam waktu 2 jam pertama, tercatat lebih dari 4.000 rudal diluncurkan dari wilayah Iran, Irak, dan Suriah. Sebagian besar diarahkan ke titik-titik vital, pangkalan udara, pusat komunikasi, hingga stasiun radar utama di Negev. Sistem Iron Dome memang berhasil mencegat puluhan di antaranya. Tapi ketika jumlah rudal melebihi kapasitas maksimum, sistem pertahanan itu menjadi lambat merespons. Banyak rudal tidak bisa dilacak secara real-time. Beberapa bahkan lolos karena pola terbangnya disengaja dibuat tidak terduga oleh sistem navigasi rudal Iran. Ledakan demi ledakan terdengar di seluruh penjuru Israel Utara dan Tengah. Tidak sedikit warga yang mulai meragukan sistem pertahanan negaranya sendiri. Dalam satu malam, kepercayaan publik yang dibangun bertahun-tahun mulai retak. Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya kerusakan fisik, tapi kekacauan komunikasi. Sebagian besar pos koordinasi militer di perbatasan utara kehilangan sinyal dan akses satelit. Beberapa drone tempur Israel tidak bisa diterbangkan karena gangguan sistem navigasi. Bahkan 1 unit F-35 yang sedang siaga di pangkalan Ramon dilaporkan tidak bisa melakukan take-off karena sistemnya mengalami crash mendadak. Sinyal internet melambat. Jaringan komunikasi tentara lumpuh di beberapa titik. Beberapa komandan bahkan harus memberi perintah lewat kurir darat. Sebuah metode kuno yang tak pernah digunakan lagi. Sejak Perang Lebanon 2006, pemerintah Israel segera mengumumkan keadaan darurat nasional. Ribuan pasukan cadangan dipanggil. Rumah sakit sipil diubah jadi ruang evakuasi militer. Sekolah diliburkan dan tempat ibadah ditutup. Kota-kota besar mulai gelisah, bukan karena serangan yang sudah terjadi, tapi karena tidak ada yang tahu serangan berikutnya akan seperti apa. Iron Dome gagal bukan karena buruk, tapi karena musuh akhirnya belajar cara mengalahkannya. Dan sekarang Israel tahu, mereka sedang menghadapi lawan yang bukan cuma nekat, tapi juga terlatih, sabar, dan tahu kapan harus memukul. Saat rudal-rudal Iran menghantam kota-kota, strategis Israel dan sistem Iron Dome terbukti lumpuh. Dunia bereaksi, tapi tidak cukup cepat. Di markas besar PBB New York, Dewan Keamanan langsung menggelar rapat darurat. Negara-negara anggota mulai saling tuding. Barat menyalahkan Iran atas eskalasi, sementara Rusia dan China menolak menyebut Iran sebagai pihak agresor. Negosiasi macet, dan rapat berakhir tanpa hasil konkret. Sementara itu, di Washington DC, Gedung Putih penuh tekanan. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel berada di posisi sulit. Jika mereka ikut campur langsung, konflik bisa membesar menjadi perang global. Tapi jika mereka diam, mereka terlihat lemah di mata sekutunya. Presiden ICOM akhirnya mengumumkan perintah pengerahan 2 kapal Indo, USS Gerald R. Ford dan USS Dwight D. Eisenhower, ke Laut Mediterania. Timur saja, tapi itu butuh waktu. Dan waktu adalah hal yang tidak dimiliki Israel saat itu. Lebih buruk lagi, jaringan intelijen AS baru sadar bahwa Iran telah mempersiapkan serangan ini selama lebih dari setahun. Diam-diam membangun aliansi teknis dengan kelompok-kelompok proksi di Irak, Suriah, dan Lebanon. Serangan itu bukan impulsif, tapi skenario penuh perhitungan. Di ibu kota Eropa, situasi tak kalah genting. Harga minyak melonjak, bursa saham jatuh. Maskapai penerbangan membatalkan rute ke Timur Tengah. Negara-negara NATO memanggil pulang warganya dari wilayah konflik.
Kekhawatiran mulai muncul bahwa serangan balasan Israel akan melibatkan senjata yang jauh lebih destruktif. Di Timur Tengah sendiri, negara-negara tetangga seperti Yordania, Arab Saudi, dan Mesir memilih bungkam. Mereka tidak membela Iran tapi juga tidak mengutuk. Semuanya tampak menunggu dan berjaga. Tapi publik dunia lewat media sosial punya pandangan yang berbeda. Video ledakan di Israel, rekaman rudal Iran melesat di langit malam, dan tangis pengungsi mulai viral. Dunia terbelah. Ada yang menyebut ini sebagai balasan yang pantas untuk kejahatan masa lalu Israel. Ada yang mengutuk Iran sebagai pemicu perang modern. Yang jelas, semua terlalu lambat untuk menghentikan apa yang sudah dimulai. Serangan sudah terjadi, Israel sudah dihantam, Iran sudah menanggalkan semua kerahasiaan, dan yang lebih menakutkan, semua pihak besar dunia kini saling menatap dan saling curiga. Perang regional ini sedang mengancam berubah jadi konflik global. Setelah 3 hari dihantam rudal dan mengalami kerusakan infrastruktur militer yang signifikan, Israel tahu satu hal, mereka tidak bisa menang dalam perang terbuka, setidaknya belum. Tapi Israel masih punya satu senjata yang selama ini ditakuti banyak negara, Mossad. Badan intelijen ini dikenal paling licik, paling efisien, dan paling brutal. Dari pembunuhan ilmuwan nuklir Iran hingga operasi pencurian dokumen rahasia, Mossad selalu bergerak dalam senyap. Dan kali ini, Israel tidak akan membalas lewat rudal. Mereka ingin menghancurkan dari dalam. Targetnya jelas, mengacaukan pusat koordinasi perang Iran di Teheran, dan jika memungkinkan, membunuh 2 jenderal utama Iran secara diam-diam. 4 agen elite dikirim, jalur masuknya rumit, 2 menyusup dari utara, Irak dengan identitas palsu sebagai jurnalis asing, 2 lagi masuk dari Turki menggunakan rute diplomatik gelap. Mereka semua diklaim sebagai operator terbaik, pernah bertugas di Gaza, Lebanon, dan bahkan Suriah. Namun mereka tidak tahu satu hal, Iran sudah menyiapkan jebakan. Iran sejak awal memprediksi bahwa Israel akan membalas lewat jalur intelijen. Selama 2 bulan terakhir, mereka membentuk satuan kontra-intelijen baru yang tidak diumumkan ke publik. Unit ini bekerja diam-diam memburu kemungkinan infiltrasi asing, dan hanya dalam waktu 48 jam, setelah ke-4 agen Mossad menginjakkan kaki di Teheran, 2 di antaranya tertangkap dalam operasi penyergapan senyap di hotel yang mereka pakai sebagai base sementara. Mereka bahkan belum sempat mengaktifkan alat komunikasi penuh. Yang lebih mengejutkan lagi, 2 agen lainnya berhasil ditangkap hidup-hidup dalam keadaan menyamar sebagai teknisi asing di kantor kontraktor sipil dekat fasilitas militer. Mereka sempat melawan tapi kalah jumlah. Iran tidak membunuh mereka. Justru sebaliknya, mereka dijadikan bukti. 3 hari setelah penangkapan, televisi Iran menayangkan rekaman interogasi tanpa menyebut nama asli, tapi cukup jelas menunjukkan bahwa Israel telah gagal total dalam operasi rahasianya. Bagi publik Iran, ini adalah kemenangan moral. Bagi dunia, ini adalah tamparan bagi Mossad, lembaga yang selama ini diasumsikan selalu berhasil, dan bagi Israel ini penghinaan terbuka. Kekalahan dalam serangan rudal bisa diterima sebagai ketidakseimbangan teknologi, tapi kegagalan operasi rahasia adalah pukulan psikologis. Israel kehilangan bukan hanya 4 agen, tapi juga reputasi internasional Mossad yang selama ini tak tersentuh. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang konflik mereka, Israel tampak tidak hanya terpukul, tapi juga kehilangan arah. Setelah sukses menggagalkan operasi rahasia Mossad, Iran tahu satu hal, mereka masih punya satu kartu lagi yang belum mereka mainkan. Perang digital. Selama bertahun-tahun, Iran telah mengembangkan unit cyber militernya secara tertutup. Sebagian anggotanya adalah mantan hacker kriminal, sebagian lagi direkrut dari kampus teknik terbaik di negara itu. Mereka tidak muncul di medan perang, tidak membawa senjata, tapi justru lebih berbahaya dari pasukan darat. Hari ke-5 setelah perang dimulai, serangan siber besar-besaran menghantam jaringan Israel. Target pertama, sistem komunikasi militer. Dalam waktu kurang dari 30 menit, pusat komando di wilayah selatan Israel kehilangan koneksi satelit. Server internal militer yang biasa digunakan untuk komunikasi, darat udara mendadak freeze. Beberapa drone pengintai yang sedang beroperasi di wilayah Gaza dan perbatasan Lebanon mengalami malfungsi dan jatuh tanpa sebab. Target kedua, jaringan sipil dan infrastruktur. Listrik padam di sebagian wilayah, PR Shefa. Lalu lintas udara sipil di Ben Gurion International Airport terganggu karena sistem navigasi digital mengalami interferensi. Bahkan, sistem keuangan internal Bank Sentral Israel sempat diretas, menyebabkan saldo nasabah berubah-ubah secara acak selama 2 jam. Bukan cuma itu, Iran juga menyerang stasiun televisi pemerintah. Dalam waktu singkat, siaran utama diambil alih
dan menayangkan pesan digital statis bertuliskan, "Kau tidak bisa menang melawan bayangan." Itu bukan sekadar peretasan, itu teror psikologis digital. Pesan itu ditayangkan bukan untuk menyebabkan kerusakan fisik, tapi untuk menghancurkan rasa aman publik. Israel bereaksi cepat. Unit Latan 200, divisi cyber elite mereka, langsung bergerak melakukan pemulihan. Tapi yang mereka temukan bukan sekadar malware. Sistem mereka sudah dibobol berminggu-minggu sebelumnya. Iran sudah menanam celah sejak sebelum perang dimulai. Artinya serangan ini bukan spontan, tapi bagian dari skenario besar di mana setiap serangan dari rudal operasi rahasia hingga peretasan saling mendukung dan saling menyempurnakan kehancuran. Yang paling membuat Israel panik bukan gangguan teknis tapi hilangnya kendali. Beberapa sistem senjata otomatis terpaksa dimatikan secara manual karena ada indikasi penyusupan kode asing. Di tengah perang itu artinya buta dan lumpuh. Perang ini sudah tidak konvensional lagi. Israel, negara dengan salah satu sistem pertahanan digital terbaik di dunia, kini dipaksa menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak lagi berperang di dunia yang mereka kuasai. Iran tidak hanya menyerang dengan senjata dan tentara. Mereka menyerang dengan ketakutan, kekacauan, dan pesan bahwa tidak ada tempat yang aman lagi, bahkan di balik layar monitor. Pekan pertama perang belum berakhir, tapi dampaknya sudah jauh melampaui jumlah rudal yang mendarat. Di dalam negeri, Israel berubah. Bukan lagi negara yang stabil dan terkendali, tapi negara dalam keadaan darurat total. Ratusan ribu warga mulai mengungsi. Wilayah utara, dekat perbatasan Lebanon, jadi zona kosong. Kota-kota seperti Haifa dan Acre ditinggalkan. Di selatan, penduduk Be'er-Sheva dan Ashkelon juga bergerak ke arah tengah, memadati Yerusalem dan Tel Aviv. Tapi bahkan ibu kota pun tak lagi aman. Beberapa ledakan kecil telah terjadi, dan suara sirine menjadi rutinitas harian. Tempat penampungan penuh, gedung sekolah diubah jadi pos pengungsian. Stadion jadi tempat tidur darurat, dan rumah sakit kewalahan bukan hanya karena korban luka, tapi karena gangguan listrik, kekurangan logistik, dan tenaga medis yang mulai kelelahan. Perekonomian Israel runtuh secara perlahan tapi pasti. Pasar saham Tel Aviv anjlok 38% hanya dalam 6 hari. Investor asing menarik diri, proyek teknologi berhenti total. Beberapa bank harus membekukan penarikan dana karena panik massal. Bisnis tutup, rantai pasokan hancur. Nilai mata uang Israel merosot tajam terhadap dolar. Media dalam negeri mulai berubah nada. Yang awalnya membela pemerintah, kini mulai mempertanyakan kesiapan militer dan kegagalan sistem pertahanan. Kritik terhadap Netanyahu membanjiri internet. Di mana rencana cadangan? Tanya satu tajuk utama. Kenapa kita tidak siap? Kepercayaan publik mulai ambruk. Sementara pemerintah meminta ketenangan, rakyat melihat fakta yang berbeda. Militer kesulitan merespons, infrastruktur lumpuh, dan lawan tampak lebih siap dari yang diperkirakan. Situasi makin memburuk ketika muncul laporan bocor dari dalam kabinet perang Israel. Ada ketegangan internal. Beberapa pejabat disebut menyarankan negosiasi gencatan senjata rahasia. Tapi Netanyahu menolak, tak mau terlihat kalah. Hasilnya, negara yang dulu digambarkan sebagai benteng pertahanan paling canggih di Timur Tengah, kini mulai retak dari dalam. Dan musuh mereka tahu, ketika rakyat mulai ragu pada pemerintahnya sendiri, setengah dari perang sudah dimenangkan. Iran tak perlu mengirim pasukan darat. Karena hari itu, ketakutan telah melakukan tugasnya lebih efektif daripada tank dan senapan. Hari ke-9 sejak perang dimulai, Israel masih sibuk memadamkan api di dalam negeri, baik secara harfiah maupun politik. Tapi di Teheran, suasana justru sangat berbeda. Iran menggelar konferensi pers besar yang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Tidak seperti biasanya yang penuh kerahasiaan, kali ini mereka tampil dengan percaya diri. Panggung konferensi tampak megah. Di sekeliling podium, berdiri para jenderal berpakaian lengkap tempur. Bendera nasional berkibar di belakang mereka, dan layar besar menampilkan 3 citra satelit. 3 lokasi militer Israel yang telah rata dengan tanah. Juru bicara militer Iran berdiri tegak. Ia tidak baca teks, tidak berbasa-basi. Kalimat pertamanya langsung menyayat. Fase pertama telah selesai. 3 target utama berhasil dilumpuhkan. Kami tidak mencari peperangan, tapi kami menolak untuk terus menjadi korban. Seluruh ruangan hening. Kamera media asing merekam setiap detik. Pesan Iran hari itu jelas. Mereka bukan hanya sedang menyerang, mereka sedang mengirim sinyal kepada dunia bahwa mereka punya kendali atas situasi. 3 pangkalan militer Israel yang diserang secara terbuka diumumkan telah berhasil dihancurkan. Serangan dilakukan dengan rudal berpemandu, presisi dan koordinasi elektronik yang kompleks. Iran menyebutnya sebagai operasi terencana dengan tingkat akurasi tinggi.
dan menekankan bahwa semua serangan diarahkan hanya ke fasilitas militer, bukan target sipil. Namun yang paling mengejutkan bukan hanya hasil serangannya, tetapi cara Iran menyampaikan kemenangan itu ke publik, bukan dengan propaganda murahan, tapi dengan pendekatan yang sistematis dan profesional. Video ledakan, rekaman drone, dan kesaksian dari medan perang dirilis dalam versi yang terstruktur dalam waktu kurang dari 24 jam. Media sosial global dibanjiri cuplikan kemenangan Iran. Mereka tidak hanya menang di medan tempur, mereka juga menang di medan informasi. Reaksi internasional mulai bergeser. Turki, yang sebelumnya menahan sikap, menyatakan bahwa Iran punya hak membela diri terhadap provokasi Israel. Rusia mendukung tindakan Iran sebagai respons yang proporsional terhadap sabotase tidak sah. China mendesak penyelidikan internasional atas dugaan sabotase awal oleh Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Dunia mulai terbelah. Untuk pertama kalinya, narasi global tidak lagi mendukung Israel secara otomatis. Di dalam negeri Iran, suasana berubah jadi perayaan. Jalan-jalan di Teheran dipenuhi oleh warga yang turun ke jalan membawa bendera dan poster kemenangan. Mereka bukan sedang merayakan perang, tetapi merayakan momen langka ketika negara mereka dianggap berhasil berdiri sejajar, bahkan di atas lawan bebuyutan yang selama ini tak tersentuh. Sementara itu, di Israel pemerintah memilih diam. Tidak ada konferensi pers, tidak ada klarifikasi resmi, tapi gambar satelit yang tersebar luas dan laporan media independen sudah cukup untuk menjawab semuanya. Iran tidak sedang membual. Apa yang mereka klaim benar-benar terjadi. Ketika Iran mendeklarasikan bahwa fase pertama dari operasinya telah berhasil, dunia tidak lagi bisa memalingkan muka. Perang ini bukan lagi sekadar urusan dua negara di Timur Tengah. Ini sudah berubah menjadi medan tarik-menarik kekuatan dunia. Di Moskow, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia menggelar konferensi pers yang jarang terjadi. Dalam pernyataannya, Rusia menyebut tindakan Iran sebagai bentuk pembalasan yang sah terhadap agresi asing yang tidak pernah dipertanggungjawabkan secara hukum. Kremlin menambahkan bahwa setiap upaya pihak luar untuk menyerang Iran akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap stabilitas kawasan. Tak lama berselang, Beijing mengeluarkan pernyataan resmi. Pemerintah China meminta agar semua negara menghormati hak kedaulatan Iran dan mendesak penyelidikan netral terhadap peristiwa sabotase nuklir yang terjadi beberapa pekan sebelum perang pecah. China juga meningkatkan status kesiagaan ekonominya dan mulai membatasi pengiriman kargo ke wilayah yang dinilai rawan. Konflik di Laut Arab dan Laut Merah. Dua kekuatan besar dunia itu tidak hanya berbicara, mereka juga mulai bergerak. Armada kapal perang Rusia dilaporkan mulai mendekati kawasan Timur Tengah dari arah Laut Kaspia. Kapal logistik dan pengintai milik China terdeteksi berada di jalur perairan dekat Teluk Oman. Dunia mulai merasakan bahwa ini bukan lagi konflik regional, melainkan potensi konfrontasi antar blok. Sementara itu di Washington, situasi berubah drastis. Presiden Amerika Serikat mengadakan rapat darurat bersama Pentagon dan Dewan Keamanan Nasional. Dalam waktu singkat, dua kapal induk, USS Gerald R. Ford dan USS Dwight D. Eisenhower, diperintahkan bergerak menuju Laut Mediterania. Status tempur dinaikkan. Pasukan tambahan dari pangkalan militer Al-Istan di Qatar dan Bahrain disiapkan untuk kemungkinan intervensi penuh. Pernyataan resmi dari Gedung Putih berbunyi tegas. Kami tidak akan membiarkan sekutu kami dihancurkan. Kami siap bertindak kapanpun diperlukan. Namun tekanan juga datang dari dalam negeri. Demonstrasi anti-perang pecah di beberapa kota besar di RSS. Rakyat mulai khawatir keterlibatan Amerika akan menyeret negara itu kembali ke konflik panjang dan berdarah seperti di Irak dan Afghanistan. Tapi para jenderal sudah bicara dan mesin perang sudah bergerak. Di Israel, berita pengerahan militer Ali Selsam disambut seperti penyelamat. Tapi di saat yang sama, pemerintah mulai sadar bahwa perang ini tidak bisa dimenangkan hanya dengan kekuatan eksternal. Amerika telah kehilangan kendali, kehilangan inisiatif, dan sekarang hanya bisa bertahan sambil menunggu bala bantuan datang. Sedangkan di Iran, dukungan dari Rusia dan China disambut dengan keyakinan baru. Pemerintah menyebut bahwa keseimbangan dunia telah berubah. Kali ini, kami tidak sendirian, kata salah satu pejabat senior Iran dalam wawancara eksklusif.